Mungkin sudah pernah dengar ya, transformasi digital itu apa? Biasanya singkat, ada menyingkatnya DT, ada menyingkatnya DX ya. Tapi lebih populer yang DX ya, lebih keren kayaknya DX. X ini artinya transform ya. Kelihatan ya slide-nya ya. Soalnya kadang-kadang kalau pakai Microsoft Teams ini kadang-kadang slide-nya nggak muncul ya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi transformasi digital itu seringkali salah kaprah orang ya. Dikira memakai teknologi saja sudah cukup. Tapi ini sebenarnya ada kaitannya dengan kalau menggunakan teknologi itu ada kaitannya dengan organisasi, budaya, metodologi, ya, bagaimana ya stakeholder ekosistemnya, bagaimana. Intinya adalah bagaimana caranya kita supaya bisa melakukan improvement secara terus-menerus, sustainable. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan cepat. Adaptasi ini urusannya bukan hanya sekedar ini ya, bukan karena sekedar persaingan bisnis saja, bukan karena sekedar tuntutan regulasi, bukan karena sekedar ikut-ikutan gitu ya. Ya, kita harus berasumsi yang namanya situasi atau kondisi itu tidak selamanya akan berlangsung dengan normal. Tidak bisa kita life as usual, business as usual. Kadang-kadang naik turun, ya. Kadang-kadang bisa terjadi sesuatu. Itu harus dipikirkan. Kadang-kadang begini soalnya kita sudah membuat sesuatu ya. Bikin aplikasi aja paling gampang saya contohkan ya. Membuat aplikasi jalan, dikompil nggak ada error, di run ya jalan. User coba menggunakan, bisa, lega, ya kan? Kerjaan selesai, ya, langsung ngopi-ngopi, tinggal. Ya. Nah, seringkali yang tidak dipikirkan kalau ada skenario-skenario lain yang terjadi. Paling gampang aja ya. Yang paling gampang tiba-tiba listrik mati. Aplikasi mati kan? Begitu listrik on, aplikasinya nggak mau on lagi. Ya. Kenapa nggak mau on? Karena database-nya korup misalnya. Corrupted database-nya. Rusak. Itu contoh paling sederhana. Ya. Atau ada konflik dengan aplikasi lain. Ya, saat di run pertama jalan, saat run berikutnya belum tentu. Atau kena serangan misalnya dari luar. Itu sering. Ya, sering kali terjadi seperti itu, ya. Itu baru kasus kecil ya, kasus kecil. Sekarang saya coba perlihatkan ada contoh ini di majalah terbaru. Mana dia kalau nggak kelihatan? Nah, ini. Ya, di majalah IEEE Spectrum terbaru. Keluar hari ini. Ya, tentang IT's perpetual crisis. Ya, bagaimana pandemik telah membuka tirai, ya, membuka tirai tentang legacy software. Ya, tahu maksudnya legacy? Software warisan, Pak, dari yang sebelumnya. Iya, ya. Karena sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa, software berjalan baik-baik saja, namun begitu terjadi gangguan, bubar semua. Itu di mana-mana terjadi seperti itu. Ya. Apalagi pandemik ini ya. Contohnya misalnya legacy software apa? Internet Explorer. Ya, bisa jadi ya. Internet Explorer. Terus banyak software yang sudah tidak di-maintain sekarang ya. Sudah tidak di-maintain lagi. Seperti yang saya contohkan kemarin ada Fox Pro itu ya. Masih ada yang pakai itu.
Fox Pro masih ada yang pakai, bahkan ini WordStar semacam itu. Tahu kan WordStar ya? WordStar atau apa ya? Karena software-software itu jadi karena sudah ada template-nya, template itu dipakai terus bertahun-tahun, ya dipakai terus sampai sekarang, kadang-kadang begitu. Ya, dan masih banyak lagi ya. Bahkan beberapa teman saya yang saya kenal juga ada yang masih membangun aplikasi, masih memakai semacam apa yang berbasis C++ itu saya lupa namanya. Ya, masih pakai yang visual apa namanya itu ya. Masih lah pakai Visual Basic, visual yang gitu-gitulah ya. Turbo Pascal mungkin, Pak. Kalau Turbo Pascal lebih jadul lagi. Ini udah visual dia sudah ada GUI-nya. Ya, membuat GUI application berbasis Windows. Masih sampai sekarang masih kayak gitu dia. Terus akhir-akhirnya baru sadar kenapa saya tidak pindah ke web begitu ya, berbasis web. Sekarang baru belajar JavaScript, belajar apa ya. Padahal orangnya seumuran sama saya itu. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi transformasi digital itu bukan sesuatu yang baru terjadi sekarang, namun itu adalah suatu aktivitas yang telah berlangsung bertahun-tahun, ya. Cuma orang baru nemu aja istilahnya sekarang nih, itu adalah kegiatan yang namanya digital transformation. Ya. Karena sekarang sudah mudah sekali orang mau transform ke digital itu. Sangat mudah dibanding dulu. Dulu obstacle-nya banyak. Ya, kalau sekarang setiap orang sudah pegang komputer. Ya, sekarang orang semua udah bisa pegang komputer. Jadi udah terjangkau. Di mana-mana connectivity ada. Ya, meskipun kita tahu bandwidth-nya nggak merata ya. Tapi ya itu sudah mudah terjangkau sekarang. Makanya sekarang digital transformation lebih mudah dilakukan, bisa lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan dulu. Ya. Ini baru contohnya urusan pandemik ya di magazine ini. Seringkali kok tiap tahun di kelas ini saya memberi contoh kalau misalnya ada gempa misalnya. Banjir itu yang termasuk ringan ya, gempa misalnya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ada gempa besar, apa yang terjadi pertama? Listrik, Pak. Komunikasi Betul. biasanya, Pak. Ya, listrik dan komunikasi. Ya, listrik udah jelas ada kemungkinan mati. Kemudian jaringan seluler juga mati. Ya kan? Atau mungkin di sini ada yang mengalami gempa yang kemarin, yang 2 tahun lalu. Ada nggak? Gempa Lombok sama gempa Palu. Nggak ada. Ya, itu kalau saya sih dengar cerita aja dari yang gempa Lombok ya. Karena saya komunikasi terus saya dari Lombok saya. Komunikasi terus sama orang sana. Saat terjadi bagaimana listrik mati, terus gimana orang tuh harus ya kehabisan inilah. Lowbat lah semua ya. Tidak dapat berita, tidak bisa karena kan informasi mati ya, listrik mati, TV mati ya. Radio juga mati. Satu-satunya adalah dari dunia luar, yaitu lewat internet. Nah, jaringan seluler mati. Di beberapa tempat jaringan seluler mati. Terus, gimana? Mati gaya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau ada membuat aplikasi untuk itu misalnya pasca bencana ya, jadi saat bencana bisa kirimkan SOS dan sebagainya. Ya nggak ada jaringannya, bagaimana caranya? Ya early warning system, ya kayak gitu yang tidak memikirkan bahwa infrastrukturnya rusak.
Kalau infra rusak bagaimana? Ya aplikasinya sih masih jalan ya, tapi kalau infra rusak, ya itu ya berpikir dia pragmatis seperti itu. Kalau udah saya tanyain begitu, bisa langsung nggak bisa jawab apa-apa. Ya itu yang pengalaman teman-teman dan keluarga saya yang di Lombok. Kalau saya pernah ngerasain sendiri sih yang waktu Jepang 2011. Ya, yang 2011 yang PLTN-nya meledak itu. Kalau itu saya ngerasain sendiri. Setelah gempa, listrik on masih, tapi jaringan seluler mati. Setelah itu listrik digilir, on off digilir, ada jamnya. Ya, udah kayak gitu, udah kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem normal. Ya, aplikasi harus beradaptasi, bisnis harus beradaptasi. Bagaimana caranya kalau situasinya seperti itu? Ya, plan B-nya harus siap. Kalau sekarang kebanyakan belum, karena saya pernah pergi ke sebuah kantor pemerintah gitu ya. Sampai di sana internet mati. Internet mati, kemudian mereka tidak melayani. Maaf Pak, internetnya mati. Jadi kami tidak bisa connect, tidak bisa karena formnya harus dibuka lewat web. Formulirnya. Dia akan diisi formulir di sana, dibuka lewat web. Karena internet mati, ya sudah meja ditinggal, pergi ngopi. Ya, itu aplikasi yang tidak bisa beradaptasi. Ya kalau listrik mati, gimana caranya bisa lewat HP misalnya? HP kan ada baterai, atau ke laptop yang ada baterai. Ya, jadi bagaimana data caranya bisa di-cache dulu, disimpan di laptop atau di HP. Bagaimana juga aplikasi tidak perlu harus connect ke internet. Connect ke internet hanya untuk ini retrieve data sama saving data aja. Kan bisa dibuat sebegitu sebenarnya, banyak triknya. Tapi orang cenderung pragmatis. Ya. Nah, lalu ada urusannya juga dengan ini, sumber daya manusia. Ya, yang kompeten itu bagaimana? Kalau di tempat Anda misalnya ada sebuah kebutuhan untuk membangun aplikasi atau melakukan maintenance aplikasi yang ada. Ya, termasuk legacy. Itu sebuah kebutuhan sekarang. Ya. Jadi banyak sekarang orang yang melakukannya secara in-house. Jadi merekrut programmer atau sysadmin begitu ya untuk merawat sistem di dalam. Ya karena memang ada sebuah kebutuhan. Saya lihat di banyak tempat seperti itu sebuah kebutuhan. Cuma kalau untuk pegawai negeri kadang-kadang agak susah ya. Kadang-kadang itu bukan sebuah kebutuhan. Jadi tidak diadakan. Yang lebih diadakan oleh orang-orang administrasi. Ya, bagaimana caranya organisasi itu nanti juga beradaptasi berubah. Ya, mungkin administrasi lebih sedikit dibandingkan sekarang kalau udah administrasi bisa secara otomatis dengan komputer. Yang harus mengerjakan administrasi secara manual bisa dikurangi. Semacam itu. Ya, kemudian bagaimana caranya transformasi dilakukan end to end. Dari masukan sampai luaran. Kemudian berputar lagi. Ya, ibaratnya dalam proses produksi, mulai dari produksi sampai jadi barang, atau kalau kita punya sebuah proses melakukan analisis data, dari data itu masuk dari sensor, sampai keluar insight, kemudian balik lagi itu menjadi data, feedback gitu ya. Itu bagaimana? Ya ini masih abstrak ya, ini masih layer atas abstrak. Implementasinya jauh lebih sulit. Ada detail-detail banyak, ada masalah banyak. Ya. Banyak sekali problem di bawahnya. Supaya tahu problem di bawahnya seperti apa, nah itu bisa Anda lakukan kalau Anda langsung terjun mengotori tangan. Ya, ini masih levelnya abstrak.
Oke, sebagai contoh misalnya ya, mungkin ini pernah lihat ya, Amazon Go ini. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Ya, itu tadi contoh end-to-end solution. Jadi bagaimana orang dari sejak masuk toko sampai keluar toko itu prosesnya dibuat otomatis real time, semuanya serba digital. Ya, apakah itu mudah membuat aplikasinya? Sulit. Ya. Begitu Anda detailkan detailkan semua stepnya, sedetail-detailnya sampai kecil-kecil berbagai skenario, kemungkinan gangguan yang terjadi kalau begini gimana. Jadi if then else-nya itu banyak sekali, ya. Ya, dengan berbagai misalnya kalau ada kasus-kasus skenario tertentu, ya. Apa yang terjadi, skenario gini, gambar terjadi. Untuk setiap skenario bisa jadi satu judul tesis itu. Ya. Intinya tesis kan harus mengevaluasi kalau ada gangguan begini, gimana. Tidak selalu, jangan berasumsi bahwa hidup itu normal. Ya. Jadi kalau tidak normal bagaimana? Nah, itulah yang bisa jadi tesis itu. Kalau ada sesuatu kasus-kasus yang ya bagaimana ya? Kalau ini kan di sini videonya asumsinya semuanya berjalan normal ya. Dan ini ditiru di mana-mana, termasuk di Jepang katanya juga akan membuka yang sama. Ya, beberapa convenience store itu seperti Alfamart, Indomaret itu. Cuma bedanya di kita convenience store yang kayak Alfa sama Indomaret itu tidak begitu convenience. Tidak convenience-nya di mana? Saat bayar. Kalau di Jepang itu begitu lihat ada antrian, jumlah kasir langsung ditambah. Orang yang lagi kerja nata-nata barang dipanggil semua ke kasir, bagaimana caranya orang bisa bayar secepat-cepatnya. Tidak ditawarin apapun. Pokoknya orang yang sudah ke kasir berarti sudah siap bayar. Memang niatnya mau cepat-cepat keluar kalau udah di kasir kan. Kalau di kita kan enggak. Masih ditawarin, Pak ini rotinya beli 1 dapat 2 Pak. Mau isi pulsa Pak? Wah kalau sudah ada yang bilang iya isi pulsa, langsung yang di belakangnya bete kan. Pasti lama sekali. Yang isi pulsa nggak masalah, yang di belakangnya tuh bete kalau ada orang depannya ngisi pulsa itu ya. Lama sekali prosesnya. Itu. Ya kalau digital udah tap kartu aja ya.
Nggak ada lagi istilahnya juga kartu kurang saldo itu gimana caranya. Tapi masalah kalau di kita gini, kartu pembayaran itu banyak sekali ya, kartu e-money itu. Apalagi ditambah dengan wallet itu, digital wallet itu, mulai dari GoPay, OVO dan sebagainya, banyak sekali. Kalau di Jepang saya cukup dengan satu kartu bisa hidup. Mulai dari naik KRL untuk apapun cuma satu kartu udah cukup. Ya. Dan masih banyak lagi ya, bisa diklik itu linknya bisa dilihat ya. Intinya adalah ya, transformasi digital itu bukan sekedar membuat aplikasi dari semula orang misalnya bekerja menggunakan kertas, bekerja ya dari paper base, kemudian semua berbasis fisik ya. Tidak hanya sekedar itu, tidak sekedar langsung dibikin app-nya, mobile app-nya beres semua, tidak. Ya, misalnya dari sisi manusia aja dulu ya, sisi manusia bagaimana caranya manusia itu, sumber daya manusia itu melakukan lifelong learning. Seperti Anda sekarang di sini semua sekolah lagi S2 tuh ngapain sih? Ngapain S2 lagi? Sekolah lagi. Ya. Nanti habis S2 apa? Mau lanjut lagi? Ya, itu banyak sekali ya. Bagaimana lifelong learning itu contohnya belajar apapun yang menjadi minat Anda. Ya, misalnya luangkan waktu, misalnya sehari 1 jam aja. Kan banyak online course ya. Yang susah itu memilih online course yang tepat. Karena biasanya nggak ada sampelnya. Isinya seperti apa, tidak ada sampelnya. Begitu kita sudah masuk, baru terjebak. Ternyata sudah bayar, ternyata cuma begini. Ya, biasanya begitu. Ya, kemudian silo ya. Tadi contohnya ada aplikasi A, B, C, D, E, F ya. Bagaimana caranya itu dijadikan satu. Kemudian culture of innovation. Kalau sumber daya manusianya sudah selalu belajar, ya, belajar apapun itu, membaca buku, selalu begitu, selalu belajar, pasti akan punya ide. Dapat ide dari apa yang dibaca. Ya, sehingga menimbulkan budaya untuk berinovasi. Ya, itu. Kalau nggak tahu, nggak dapat bayangan. Ya, saya dulu juga waktu kuliah, kalau saya nggak pernah ke luar negeri juga saya nggak tahu bahwa di luar negeri itu kayak gitu ternyata. Yang bisa kita tiru di sini. Ya, begitu saya pergi, ya katrok saya, orang kampung begitu, tiba-tiba dikirim ke negara maju gitu ya, 6 bulan. Ya, jadi orang katrok di situ. Ternyata kayak begini ya. Sesuatu yang sederhana-sederhana biasanya. Ya, dapat ide terus ya. Dapat ide, nah ternyata bisa diaplikasikan. Demikian juga dengan belajar atau membaca. Sering kali kita dapat ide dari sana. Kalau sudah buntu pikiran, nanti kerasa waktu tesis, sudah buntu, pergi piknik aja. Piknik aja. Jangan dipikirin. Nanti biasanya dapat ide. Ya. Atau baca yang lain, biasanya dapat ide. Ya, begitu. Ya, kemudian interaksi. Interaksi ini penting untuk information gathering juga. Ya, kemudian kepemimpinan ya, strategi dan kepemimpinan. Ini jelas ya untuk pendekatan top down-nya. Dan yang terakhir adalah bagaimana menggunakan cutting edge teknologi. Karena sekarang sudah
sangat mudah menggunakan teknologi. Sudah dipermudah sekarang. Jangan pakai cara lama. Ya, sebagai contoh aja, pendekatan yang dilakukan orang kalau dulu membuat aplikasi ya, membuat aplikasi. Begitu udah web kan bikin website ya. Pernah bikin website? Ya. Pakai software apa dulu? PHP, Pak. PHP. Buatnya dari scratch atau pakai framework? Pakai framework. Kalau saya dulu dari scratch bikinnya, saya program dari scratch. Zaman dulu nggak ada framework. Nah, karena saya nggak belajar caranya memakai framework, ya, saya pikir sulit pakai framework itu. Bikin aja dari scratch lah. Saya buat dari scratch itu. Ya, bikin website. Padahal ternyata pakai framework jauh lebih mudah. Ya, itu kalau kita tidak belajar sesuatu yang baru, kita tidak tahu bahwa ada alat bantu yang lebih mudah untuk digunakan. Cutting edge technology. Ya, tapi ternyata sekarang orang sudah tidak lagi membuat website begitu kan? Ya kan biasanya pakai PHP ya. Nah, ternyata sekarang ada kecenderungan PHP ditinggalkan untuk yang skalanya kompleks. Kenapa? Ya, sebagai contoh aja. Untuk kuliah online ini ITB kan menyediakan beberapa platform. Salah satunya ada yang disebut dengan Moodle. Tahu Moodle ya? Sebuah LMS platform, Moodle. Itu kan pakai PHP ya? Pakai PHP. Nah, kalau udah apa namanya PHP, kita run PHP di server, itu menjalankan yang disebut dengan PHP FPM ada. Mungkin ada yang familiar sama PHP FPM, ya. Jadi setiap ada user yang mengakses, itu workernya jalan di belakang. Ya, worker jalan itu berarti makan memori loh ya, setiap worker. Di sini saya nggak bisa tunjukin. Ya. Bentar, ada nggak ya? Saya nggak jalanin di sini di logo. Oh sebentar, saya coba connect ke server. Nggak bisa connect, sorry. Jadi ada worker. Nah, seringkali workernya itu kehabisan worker. Jadi misalnya sampai begitu 100 user connect, user ke 101 nggak bisa connect lagi. Workernya habis. Kapasitinya habis. Ya. Itu yang terjadi. Makanya Moodle not recommended saat ini. Gara-gara itu ya. Kalau untuk sinkronus not recommended. Kalau sinkronus ya cuma untuk upload tugas, no problem. Ya, belum lagi urusan bottleneck ke DB, database. Ya. Karena database biasanya disimpan di hard disk. Mestinya itu di cache ke SSD atau ke memori besar ya. Jadi, apapun yang berinteraksi dengan database itu akan lebih cepat. Ya, banyak hal lainnya. Kalau sekarang orang cenderung membuat yang serverless ya. We don't care about the server. Ya, kita deploy API-nya, endpoint-nya secara serverless. Ya, cuma hati-hati. Ya, harus sambil lihat dompet itu. Karena platform yang menyediakan serverless, ya itu argonya kan berdasarkan API call.
Jadi kalau ada orang akses API-nya, kita kena charge. Sekian kali akses, nah dikalikan aja itu. Berapa yang harus kita bayar. Ya. Belum lagi kalau di-abuse sama orang, di-hack sama orang ya. Di-abuse dalam arti orang melakukan API call yang sebenarnya nggak ada gunanya. Buat nguras dompet kita aja. Itu contohnya. Ya, nah pendekatan-pendekatannya bisa dengan cara inovasi produk. Ya. Kemudian bisa dengan perubahan model bisnis. Lalu bisa juga dengan perbaikan proses bisnis. Ini banyak contoh-contohnya. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Langsung interupsi aja kalau ada pertanyaannya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, kemudian ada beberapa buzzword. Ya, karena transformasi ini, orang memunculkan beberapa buzzword di sini. Ya, sebenarnya beberapa buzzword ini sebenarnya bukan barang baru. Contoh aja artificial intelligence itu sudah lama sekali ada. Zaman saya kuliah itu sudah ada. Ya. Karena sekarang ada beberapa perkembangan yang membuat implementasinya itu mudah. Orang membuat algoritma standar, algoritma yang menjadi standar ya. Terutama setelah ditemukannya metode-metode ya bagaimana caranya melakukan deep learning misalnya, machine learning ya beberapa algoritmanya itu kan sudah lama ada ya. SVM, kemudian artificial neural network, CNN, udah lama banget itu ada. Ya, ada breakthrough ya di sekitar 10 tahun terakhir ini ada sebuah breakthrough yang membuat kalau kita menggunakan apa yang mereka temukan itu ternyata lebih mudah. Itulah mengapa sekarang tools-nya juga gampang digunakan. Google dan AWS sudah membuatkan tools-toolsnya gratis lagi. Ya udah orang jadi banyak rame-rame ke sana jadinya. Kalau dulu programmingnya susah banget. Sekarang mudah sekali. IoT apalagi ya. IoT kan dari dulu sudah ada juga. Orang bikin device pakai bukan pakai smartphone ya. Microcontroller ya. Microcontroller kemudian secara wireless atau kabel ya disambungkan ke server dulu, kemudian baru transmit. Pakai modem misalnya dikirim lewat SMS. Ya, misalnya lokomotifnya KAI kan dari dulu udah dipasangi itu sensor ya. Kirimnya pakai SMS. Ya, kirim pakai SMS seperti itu. Kok sekarang? Sekarang variasinya banyak, mudah. Tools untuk menyimpan data pakai ThinkSpeak misalnya, nah, udah beres kan? Karena disediakan fasilitas-fasilitasnya dengan mudah. Ya. Jadi kalau nanti Anda tesis bukan berarti Anda harus cuma tinggal merakit itu semua, enggak. Lebih penting analisisnya. Mengapa saya melakukan ini? Karena kalau cuma merakit-rakit Anda bikin ada sensor, kirim pakai ThinkSpeak, ini keluar data visual kan bukan yang itu yang dimaksud ya. Itu kerjaan masih anak SMK loh itu ya, SMA, SMK itu biasanya tugas-tugas prakteknya kayak gitu. Ya, ada cyber physical system dan sebagainya. Digital twins juga menarik ya. Bagaimana membuat kembaran kita atau kembaran perusahaan, kembaran organisasi secara digital. Ya, mempunyai identitas digital. Ini juga tidak mudah. Pak, Oke, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya. Ya, Pak. Mm-hmm. Jadi Pak terkait dengan apa di
digital twins ya itu Pak perbedaan dengan mirroring apa ya Pak? Saya kan ini kan apa bilang kita membuat sama persis dengan yang sekarang ada gitu. Dengan mirror tuh bedanya gimana ya Pak? Apa hal yang beda atau sama dengan digital twins? Digital twins itu sebenarnya mirip dengan cyber physical systems. Jadi kita secara fisik ada, kemudian kita di dunia cyber juga ada. Yang seringkali bahkan versi digital kita itu berbeda dengan versi fisiknya. Contoh, di versi real, Anda orangnya kalem. Di versi digitalnya Anda cerewet sekali. Sering posting, sering protes. Ya, komen di mana-mana. Bisa kan? Ya. Demikian juga organisasi toko, misalnya saya pernah lihat sendiri. Ya. Bahkan sejak awal tahun 2000-an. Sejak awal tahun 2000-an ada toko elektronik yang juga jualan lewat web. Ya. Ternyata karakter dua toko ini berbeda. Yang saya tidak tahu mengapa dibedakan ya. Pertama misalnya dari sisi harga barang. Kalau kita beli langsung datang ke tokonya dikasih harga X. Kalau beli secara online lebih murah, memang lebih murah dikit. Ya. Tapi kalau zaman itu kan awal tahun 2000 seringkali kita tuh tidak percaya sama toko online ya. Jangan-jangan saya ditipu. Jangan-jangan barangnya dikirimnya lama. Ya. Nah, saya datangi tokonya. Saya mau beli barang ini, saya lihat di web harganya sekian. Dibilang, oh nggak bisa, harganya X. Ya, bukan Y. Kalau datang ke sini. Ya begitulah ya. Kemudian saya coba beli secara online dari sana ya. Beli secara online dulu, langsung saya ambil ke tokonya, juga nggak bisa, harus nunggu di rumah, tunggu dikirim. Ya, semacam itu. Ya, belum tentu harus sama persis ya. Demikian juga saya pernah mengalami di Domino Pizza ya, Domino. Jadi ternyata lebih cepat kalau saya pesan lewat telepon dibandingkan saya datang sendiri ke sana. Nah, beda kan? Lucu memang, ya, memang lucu. Tapi memang saya nggak tahu kenapa saat itu saya tidak tahu kenapa proses bisnisnya dibedakan seperti itu. Ya, kalau sekarang udah cenderung digabung. Kalau sekarang ya, lama-lama akan convergence jadinya. Bisa ya, ada banyak contoh ya. Ada banyak contoh organisasi atau bisnis perusahaan yang memiliki digital twins. Namun yang namanya kembar itu tidak harus kembar identik kan. Bisa saja bajunya beda. Bisa dia mempunyai sifat yang berbeda kan. Orang kembar kan juga begitu ya. Semacam itu. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi contohnya Amazon Go tadi. Ya, semua proses dilakukan secara otomatis. Ya. Kan ada banyak data yang dikumpulkan di sana. Contoh datanya apa saja? Data barang, Pak. Ya, jenis barang yang dijual, namanya, ya. Intinya nyatat dia barcode-nya itu ya. Dari barcode barang, kita tahu itu barangnya apa. Lalu ada data stoknya, ketersediaan berapa. Kemudian yang datang siapa. Nah, biasanya orang datang punya kebiasaan, orang tuh biasanya selalu belanja apa. Ya, yang datang tuh biasanya siapa. Ya, biasa dibeli apa. Biasa datangnya kapan. Itu dicatat itu. Ya. Face recognition sekarang udah gampang.
biasa bayarnya pakai apa, ya. Jadi kita tidak, sebagai pengelola toko, kita tidak perlu menyediakan semua fitur. Jangan di setiap toko kita menyediakan barang yang seragam. Kalau kita punya banyak toko, seperti Alfamart, Indomaret itu. Jangan di setiap tempat kita menyediakan barang yang seragam. Enggak. Tapi jenis barang apa saja yang biasanya dibeli orang. Itu yang disediakan. Karena kapasitas ruang terbatas. Ya, data itu penting untuk itu, untuk efisiensi. Ya. Demikian juga saat kita membuat aplikasi, nanti kita harus tahu data apa yang akan kita kumpulkan dari aplikasi tersebut. Ya. Data nomor 1, data driven. Kalau perlu data sebanyak-banyaknya, tapi ada risikonya, storage-nya. Ya, sama seperti sejak orang kenal namanya kamera digital, orang motret sebanyak-banyaknya, nggak peduli ya, pokoknya selama memorinya masih ada, pokoknya foto jepret. Beda dengan waktu saat pakai film. Saat film masih ngitung sisa berapa roll saya. Ya, beli film isi 36, dihitung tuh rollnya, ya, benar-benar diirit-irit, karena mencuci film lumayan mahal ya, diirit-irit. Begitu ada digital, wah jepret, kurang, nanti beli aja memori lagi dan seterusnya. Terus lama-lama kok hard disk saya penuh. Terus saya nggak tahu foto yang bisa dibuang yang mana. Males, nggak punya waktu lagi ya. Itu risikonya. Ya, namun kalau sudah punya toolsnya, bagaimana memanfaatkan semua data yang kita anggap sampah itu jadi harta karun data itu. Ya, ibaratnya ada metadata di situ yang mendukung data yang sebenarnya, data yang kita ingin olah. Ada metadatanya di situ. Informasi waktu, informasi lokasi, ya, informasi siapa yang mengambil datanya, ini diambilnya pagi, siang, atau malam, ini dalam kondisi bagaimana. Ya. Kadang-kadang informasi sampingan seperti itu bisa berguna. Ya, untuk mengambil keputusan. Nah, data itu biasanya ya ibaratnya kalau kitchen sink ya. Jadi sekarang semua tuh orang naruh di cloud-nya. Apalagi kalau disediakan gratisan ya, kita kan gratisan. Kalau disuka ada gratisan, kita taruh semua di situ. Saya sendiri masang beberapa ini, Dropbox pasang, Google Drive pasang, OneDrive juga pasang. Ya, jadi kalau yang satu penuh, saya pindahkan ke yang satunya. Ya, begitu aja. Pokoknya ada gratisan, saya pakai. Taruh semua di situ. Aplikasi kita juga taruhnya di cloud, ya, database kita taruh di cloud, dan sebagainya, semua taruhnya di cloud. Ya kan? Nah, sekarang setelah itu, bagaimana caranya kita mendapatkan insight dari data-data tersebut? Ini bukan sesuatu yang magic ya, banyak prosesnya. Contoh, kalau Anda mau jangan dikira gampang Anda menerapkan algoritma machine learning. Algoritmanya sudah ada, tinggal pakai. Toolsnya sudah ada. Anda bisa pakai TensorFlow. Ya, Anda bisa pakai scikit-learn. Ya, dan banyak lagi. Tinggal pakai kok. Masalahnya kalau kita datanya tidak objektif, tidak benar, hasilnya nggak benar juga, garbage in, garbage out. Datanya banyak bolong-bolong, atau datanya ada yang tidak lengkap, atau datanya bias, ya, bias, ya. Datanya bias tidak objektif lah. Bagaimana kita bisa mendapatkan
luaran yang diharapkan. Ya di majalah yang tadi, magazine tadi ada juga dibahas itu. Saya tunjukkan lagi. Itu masalah besar dalam machine learning. Yang saya sebut juga kayak minggu lalu ya. Minggu lalu juga sudah saya singgung sedikit. Nah, ini. Ya. Ini. Bahwa AI yang ada sekarang itu rasis. Tahu maksudnya? Bias ya. Bias ke satu arah saja. Ke kiri atau ke kanan saja. Tahu maksudnya? Hati-hati menggunakan produk AI yang sudah di-train ya. Menggunakan produk yang sudah di-train itu hati-hati. Karena trainingnya bisa jadi menggunakan data yang sudah diarahkan ke satu arah saja. Ya itu ada contohnya di artikel itu ya. Bagaimana AI menyeleksi surat lamaran misalnya. Nah, selama ini jadi AI-nya di-train dengan menggunakan surat lamarannya, mayoritas pelamar itu laki-laki. Ya. Jadi kita harus tahu datanya itu saat ngajarin si mesin ini datanya seperti apa. Memang sudah diarahin ke sana. Jadi terlihat ada kesuksesan yang lumayan. Ya, saat kita evaluasi mesinnya, masukkan data untuk dievaluasi, ternyata, wah, mendekati 100%. Nah iya, memang. Kenapa? Karena kalau datanya sangat heterogen, akurasi mesinnya itu akan rendah. Jadi orang jualan caranya begitu. Supaya akurasi tinggi, diberikan data yang punya kecenderungan untuk homogen. Kalau sangat heterogen, mesinnya juga lama belajarnya. Kadang-kadang begitu ya. Bias itu namanya bias ya. Seperti saya contohkan minggu lalu, kalau kita menganalisis kamera lalu lintas, karena data yang di-feed di sana, data setnya kalau Anda download itu semua adalah data yang traffic-nya rapi semua. Tapi kalau diambil data traffic Jakarta, nah, buyar semua. Akurasinya pasti rendah. Ya, itu namanya ya, bias. Jadi kalau Anda masukkan data baik-baik semua, ya sesuai dengan keinginan Anda, kemudian data yang nanti dimasukkan juga yang akan dites jadi input juga mirip, ya pasti akan sukses. Ya, deteksi plat nomor di Indonesia susah. Plat nomor mobil untuk tilang itu. Ya, susah sekali dibanding di luar. Karena di sini variasinya banyak plat nomor itu. Peletakannya bisa di mana, bisa ditempelnya di mana, apalagi di bagian belakang ya. Lebih susah. Ya. Apalagi bisa diakalin orang kan, ditutup plat nomornya. Pak, mau tanya Pak? Ya.
Berarti Pak, bisa jadi walaupun kita sudah menerapkan AI dari suatu sistem, data akhir yang kita peroleh itu datanya masih tidak benar gitu ya Pak, karena kan kita telah menentukan dahulu data trainingnya gitu Pak. Betul. Itu jadi seberapa jauh, seberapa kualitas, seberapa baik kualitas dari sistem AI Anda itu tergantung manusianya yang mentrainingnya. Karena yang menyebabkan bias itu manusianya. Manusia yang memberikan data training ke mesin itu. Kalau begitu gimana ya Pak solusinya gitu Pak, supaya data yang kita bikin itu sesuai gitu dengan yang diharapkan gitu? Tergantung tujuannya apa. Ya, Anda harus persempit dulu goalnya apa. Mesin yang Anda buat itu tujuannya untuk mendeteksi atau memprediksi apa. Itu dulu. Ya. Tujuannya misalnya memang Anda spesifikan ya, misalnya kalau kasus NLP ya, mendeteksi tata bahasa yang salah misalnya, grammarnya salah. Jadi asumsinya pertama bahwa orang itu menulisnya dengan kata-kata yang baku. Ya kalau katanya tidak baku, tidak bisa. Ya Anda harus batasi. Memang tidak keren jadinya. Ya misalnya yang disingkat jadi YG tidak bisa dideteksi, misal. Ya, makanya namanya tingkat kesuksesan sistem berbasis AI ini memang ada constraint-nya, batasan-batasannya apa. Seperti misalnya mesinnya IBM dulu yang bisa menang main catur gitu ya. Ya memang hanya untuk main catur saja. Tapi kalau algoritmanya digunakan untuk game yang lain, belum tentu bisa. Karena hanya memang ditrain untuk permainan catur yang sudah teratur seperti itu. Kotaknya 8x8. Ya, demikian juga kalau mentrain misalnya mendeteksi kendaraan di jalan, counting ya. Vehicle counting. Ya harus ada asumsinya ya. Misalnya sepeda motor jarang atau bisa dianggap tidak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi memang jadinya tidak keren karena tidak bisa digunakan di Indonesia atau hanya bisa digunakan di jalan tol saja. Gitu. Jadi memang terbatas sistem saya hanya untuk di jalan tol karena di sana tidak ada sepeda motor. Ya that's okay. Gitu ya. Kalau one solution fits all, saya nggak percaya. Tuh, yang perlu digarisbawahi di sana. Jadi jangan membuat judul, jangan membuat sebuah topik yang kelihatannya terlalu bombastis. Tapi memang lebih baik sespesifik mungkin. Sistem pendeteksi kendaraan di jalan tol, ya beres, berarti hanya mobil. Ya. Misalnya sekarang ada kebutuhan untuk mendeteksi kendaraan itu golongan 1, 2, atau 3. Sekarang di tol kan dari 5 golongan dikerucutkan menjadi hanya 3 golongan saja. Mana yang golongan 1, mana yang golongan kedua, mana golongan ketiga. Itu saja. Bisa nggak? Nah, itu ngetrainnya gimana? Ngetrainnya tentu saja menggunakan jenis-jenis kendaraan yang ada di Indonesia. Jangan pakai dataset yang ada di Amerika sana, kendaraan di sana gede-gede truknya. Ya, truknya sana gede-gede. Kalau di kita truk engkel, banyak kan. Ya, itu. Ya, bias itu belum tentu negatif ya. Bias itu adalah kita mengarahkannya ke sesuai dengan tujuan dari sistem itu kita buat. Ya, semoga jelas ya. Jangan terlalu bombastis, kita harus membuatnya spesifik untuk tujuan apa. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Menyambung tadi Pak yang dipertanyakan sebelumnya, kan itu kan kita kan membuat ada batasan-batasan tertentu
sehingga nanti ada dampaknya, ibaratnya tidak terlalu bombastis. Nah, kalau kalau misalkan ini Pak, dalam misalkan di luar kayak untuk akademis, itu kalau di bisnis Pak, itu apakah memang tantangannya banyak di sana? Artinya ketika kita mau meyakinkan beberapa pihak untuk memakai ini, itu bagaimana Pak? Ada pernah pengalaman seperti itu nggak kira-kira? Banyak saya pengalaman kayak itu. Kalau kita urusannya bisnis, ya project, itu memang namanya user atau clients itu maunya banyak, pasti, ya. Tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa dengan cost sekian, dengan biaya sekian, output yang bisa dihasilkan ya sekian. Ya, misal untuk mendeteksi tadi kendaraan di jalan tol tadi, ya, itu effortnya berapa banyak? Sumber daya manusia yang dibutuhkan berapa, sumber daya mesin yang dibutuhkan berapa, informasi dan sebagainya. Setelah dihitung, sekian. Ya memang hanya untuk itu. Kalau untuk fitur lain kan berarti kita harus melakukan effort yang baru. Itu masalah yang berbeda. Saya biasanya begitu, argumen saya. Ya kalau nggak percaya silakan pakai produk yang dari luar. Produk luar bagaimana? Ada nggak yang udah seperti yang diinginkan? Kalau ada ternyata ya silakan pakai. Nanti baru tahu harganya berapa. Ya. Kenapa bisa mahal-mahal begitu? Ya memang effortnya banyak ya. Bukan dalam arti semua ini. Ada hidden cost-nya tapi. Kecuali bisa jual secara mass ya, mass produk baru. Bisa tekan cost-nya. Tapi kalau barang-barang yang sangat-sangat niche ya, niche market atau spesifik. Seperti AI ini kan yang sangat spesifik ya, karena di setiap tempat itu data trainingnya berbeda. Meskipun keperluannya sama. Datanya pasti berbeda, masukannya akan berbeda. Ya, untuk satu keperluan misalnya untuk NLP aja. Ya. Di setiap daerah akan berbeda karena gaya orang itu berbicara akan berbeda. Joke-nya akan berbeda. Ya, style berbeda. Jadi data trainingnya akan berbeda. Pasti spesifik ya, keperluannya pasti spesifik. Tidak bisa untuk mass product AI ini. Itu harus diyakinkan kalau untuk bisnis ya, ke user. Coba aja lihat mana produk-produk yang berhasil dipakai di Indonesia. Apa? Kata AI mungkin Pak. Kalau Notflux Pak? Produknya apa? Notflux. Notflux apa Notflux bacanya? Itu kan juga pakai produk luar ya, Notflux itu. Kata AI mungkin Pak, chatbot itu sudah banyak digunakan di enterprise. Ya, chatbot. Ya, chatbot memang relatif mudah. Karena bahasa kan kata-kata itu sama, orang ngetik itu sama ya, dibanding orang bicara. Apalagi yang sukses? Periksa AI, Pak. Apa? Periksa.ai. Apa itu? Yang mirip ini Pak, Halo Dokter, tapi dia chatbot untuk deteksi penyakit. Ya itu kayaknya kalau deteksi penyakit seperti itu kayaknya masih ini ya, masih rule based itu. Self screening mungkin Pak ya, mirip gitu ya. Iya, jadi logiknya masih if then else setahu saya sih, masih if then else. Kalau punya simptom seperti ini ada A, B, C, nah itu kemungkinannya apa? Kalau B, C, D kemungkinannya apa? Dari dulu sudah ada itu. Aplikasi Bibit Pak untuk investasi. Bibit. Jadi untuk investasi. Jadi dia menentukan porsi kita ngambil saham berapa, reksadana berapa untuk ini resikonya Pak. Ya, kalau hitung resiko mungkin ya. Tapi
itu datanya juga gimana ya? Karena namanya kalau saham itu faktor eksternalnya besar, unpredictable. Ya, faktor politik misalnya. Faktor politik, faktor ini ada pandemi aja langsung bisa bubar semua kan? Yang itu tidak bisa dimasukkan di ini kan? Di mesin kan? Ya, banyak hal ya. Memang yang mengimplementasikan banyak, tapi masih coba-coba. Sebagian besar saya lihat itu masih coba-coba. Karena data belum begitu banyak, jadi success story-nya belum bisa kita justifikasi. Katanya sih katanya saya waktu tahun lalu saya ke Singapura ada event di sana, ada satu perusahaan besar konsultan yang setelah mensurvei bahwa sekitar 70-75% implementasi AI itu gagal, tidak sesuai harapan gitu. Atau mungkin harapannya semula ketinggian, vendor ternyata tidak menyanggupi. Ya, semacam itu. Makanya, kalau di kita, di sini, kalau di akademik, usahakan dibuat sespesifik mungkin. Memang itu satu keperluan tertentu saja, nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda bisa menjelaskan, menganalisis why, the reason. Mengapa saya memilih A, tidak B, C, D, E, F, G, sampai Z. Anda harus bisa jelaskan itu. Ibaratnya kalau ada soal multiple choice, ada 5 soal, mengapa Anda memilih satu jawaban itu, tidak 4 jawaban yang lain? Ya, di situ. Sama seperti kalau Anda pakai algoritma machine learning, ada banyak sekali algoritmanya, mengapa Anda milih yang itu, tidak yang lain. Ya, kebetulan saya juga nih ada pekerjaan sama KAI juga, tentang machine learning juga. Ya, untuk mendeteksi risiko rel itu patah, berdasarkan goyangan kereta. Datanya belum ada. Ya, bagaimana kalau data belum ada? Yang nggak bisa diapa-apain. Terus? Ya gunakan historical data dulu. Di mana saja biasanya? Kapan biasanya? Ya, usia rel itu biasanya berapa lama? Dan seterusnya. Ya, mana rel-rel yang usianya sudah mendekati usia yang sudah patah-patah itu. Seperti itu. Ya, idealnya sudah ada goyangannya. Terus datanya di mana? Ternyata datanya ada ditaruh di pihak ketiga, vendor. Repot kita. Nggak bisa diambil datanya. Ya, itu masalah real itu di luar. Saya misalnya mau ambil data dari BPS, gimana caranya? Boleh nggak? Data mentahnya. Jangan data yang sudah matang, yang statistik dalam angka itu, apa, bla 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 dalam angka. Data mentahnya boleh nggak? Mungkin nggak boleh ya. Jangankan Bapak, kami yang pegawai aja ribet, Pak. Iya, karena ada governance, ada tata kelola data di dalam. Ya, ada istilah subject matter begitu kalau nggak salah ya. Iya, benar, Pak. Ya, masing-masing juga punya database masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, saya dulu pernah bimbing
Masa BPS ada mungkin 5 orang, 5-5-nya lulus sama-sama 3 semester itu. Karena mereka berlima itu terlalu rajin bimbingannya, terlalu rajin, hampir tiap minggu bimbingan, jadinya 3 semester lulus itu. Yang jarang-jarang itu biasanya yang lama ya. Nah, oke, saya lanjut. Ya. Ada yang namanya teknologi pendukung ya. Jadi untuk memperoleh data hingga menjadi action itu ada perlu teknologi kan pasti. Milih teknologi ini pusing juga. Sensornya pakai apa ya? Apalagi sekarang lagi tren gini ya. Yang sebenarnya saya kritisi juga. Lagi tren misalnya sekarang kan lagi tren ada yang pakai apa hidroponik lah. Pertanian agro yang organik yang apa begitu ya. Sekarang caranya pengairan, pemberian pupuk, kemudian pengaturan kelembaban, dan sebagainya kan manual ya. Bukan manual juga sih, ada pakai timer. Karena pakai timer gampang. Ya, tapi masalahnya kalau sudah lingkungan tertutup, kan bisa diatur dengan mudah ya, tanpa perlu sensor-sensoran lah. Nah, sekarang dilengkapi dengan sensor, pakai IoT dan sebagainya. Buat apa? Selain untuk monitoring saja. Yang ternyata begitu dimonitor ya baik-baik saja begitu ya. Padahal namanya kita melengkapi dengan sensor-sensor kan menambah cost. Ada biaya pembelian barang, kemudian ada biaya pemeliharaan barang, kemudian ada biaya komunikasi kan. Kalau ternyata dengan cara konvensional pakai timer saja, pakai penjadwalan saja, ternyata hasil produksinya sama saja dengan dibandingkan dengan pakai berbasis IoT, jadi buat apa IoT-nya? Beda dengan pertanian terbuka ya, karena kalau terbuka itu faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi sangat berpengaruh. Nah, kalau cuacanya climate-nya sudah diatur ya sedemikian rupa, ada climate control-nya, buat apa? Ya, kadang-kadang gitu kalau ada ngusulin proposal tesis kayak gitu, saya tanyain begitu, dia buat apa? Nggak bisa jawab. Ya, sesuatu yang sudah ada climate control-nya, buat apa? Pasangin sensor IoT, BIS, dan sebagainya. Kecuali memang ada kontrak detail saat misalnya barang itu sayur itu misalnya mau dijual ya. Sayur di Lembang mau dijual ke Bandung. Saat pengiriman misalnya atau saat si pembeli ingin tahu sejarah si sayuran yang dia beli ini. Ditanamnya di mana, dengan kondisi bagaimana, temperatur bagaimana dan sebagainya ya. Contohnya adalah sayuran-sayuran yang untuk dimakan mentah, salad. Ya, itu berpengaruh. Rasanya itu berpengaruh dengan bagaimana perlakuan sayur ini sejak ditanam. Sejak dari bibit. Itu berpengaruh. Kesegarannya sangat berpengaruh. Ya, kemudian saat ditransportasi, misalnya ditransport, dikirimkan itu temperaturnya berapa, itu ada pengaruhnya. Kalau tidak sesuai dengan spek, temperatur harus sekian dan sebagainya, kemudian harga akan diturunkan misalnya. Ya, itu mungkin berguna. Tapi kalau itu tidak diperlukan, ya buat apa kan begitu. Ibaratnya lebay gitu ya. Karena sekali lagi seperti minggu lalu bahwa kita harus memulainya dari proses bisnis, dari masalah bisnisnya. Kalau masalah bisnisnya adalah memang temperatur itu dilihat, maka kita pasang sensor temperatur. Tapi kalau temperatur dan lain-lain tidak dilihat, ngapain kita pakai ya? Selain hanya untuk ikut-ikutan. Ya, tuh. Nah, ini sensing. Kita perlu sensing untuk kalau memang ada keperluan, ada kebutuhan
ya, untuk high fidelity data. Di banyak kasus ini perlu. Ya. Contoh misalnya mendeteksi polusi udara begitu ya. Saat ini kan sensornya nggak banyak ya. Berapa tempat saja. Kita nggak tahu the real situation-nya bagaimana. Dan juga hanya di permukaan yang dekat sama jalan. Tapi kalau di atas, di ketinggian sekian ratus meter misalnya, nggak ada sensornya. Ya, mungkin bisa pasang pakai balon gitu ya. Ya itu kalau diperlukan juga sih ya. Kalau enggak ya nggak usah. Sensor temperatur misalnya kalau untuk manusia buat apa? Kalau di Indonesia, temperaturnya segitu-segitu aja kok. Beda dengan negara 4 musim. Wah, itu kalau negara 4 musim baru seru. Bangun tidur yang dilihatin hari ini berapa temperaturnya, hujan atau enggak. Itu yang pertama dilihat. Kalau hujan harus bawa payung. Ya, itu yang pertama dilihat itu. Biasanya kelihatan jam berapa hujan tuh ada. Contoh juga ada sensor yang gini. Ada yang sekedar untuk informasi aja ya, misalnya sensor gempa itu. Magnitude-nya berapa. Sekarang gempa kan tidak pakai skala Richter ya, harus hati-hati. Gempa itu sekarang tidak pakai skala Richter, tapi namanya M, magnitude. Ya, magnitude itu yang terasa. Nggak peduli itu di sumbernya berapa skalanya, tapi yang penting kan yang terasa berapa. Nah, sehabis gempa orang sibuk cari, itu gempanya di mana? Magnitude-nya berapa? Padahal cuma gempanya terasa goyang-goyang ringan. Kenapa penting sekali mencari itu magnitude-nya berapa? Ya, yang lebih penting lagi kan sebenarnya itu buat BMKG-nya. Untuk menghitung kemungkinan tsunami bagaimana. Kemungkinan terjadinya kerusakan bagaimana. Ya, buat orang yang jauh dari situ, seringkali udah panik duluan setelah terjadi, terus meributkan itu. Itu dibahas terus. Ya. Teknologi sensing ada banyak ya. Dari sederhana, smartphone, bisa kameranya dipakai untuk sensing. Embedded computer seperti semacam Arduino jadi populer. Sensor masa depan semacam nano device. Ya, lebih kecil dari beras. Sampai yang crazy rich sensor. Ya, perusahaan-perusahaan komputer kan sekarang banyak berusaha membuat mobil kan, kendaraan. Ya, bukan perusahaan otomotif saja ya. Tapi perusahaan-perusahaan komputer juga berusaha membuat mobil. Karena mobil itu kalau udah bergerak kemana-mana, itu akan mengumpulkan data. Ya, itu alat pengumpul data itu. Isinya penuh dengan sensor. Tesla itu isinya penuh dengan sensor. Ya, ngumpulin data jalan tuh ngumpulin data buat mereka ya. Ya, bayangkan saja kalau mobil-mobil sekarang dilengkapi dengan kamera, sensor getaran, dan sebagainya. Semua data mereka kumpulkan. Itu bisa jadi duit itu ya. Data itu semua bisa dijual. Sama seperti sekarang Google Map ya. Google Map andalan kita ya. Kemana-mana pakai Google Map sekarang. Bahkan sudah hafal jalan pun orang masih tetap buka Google Map. Ya, malah kita tambah goblok jadinya ya. Dulu pakai feeling aja udah tahu ini jalan kemana, ini jalannya kemana, ya. Karena saya biasa traveling gitu ya, saya biasa traveling dulu sampai apal saya jalannya. Ya, misalnya dari Bandung sampai Lombok sudah hafal.
Meskipun nggak ada rambunya sekalipun saya udah hafal. Tapi tetap ini kalau sekarang tetapnya buka Google Map. Padahal udah hafal. Ya, kalau seandainya internet putus, nggak ada Google Map kemana? Masih bisa hidup kan kita? Masih. Ya, yang jelas aplikasi Gojek nggak jalan. Ya, aplikasi Grab nggak jalan. Banyak orang kehilangan pekerjaan kalau nggak ada itu. Ya, itu salah satu ketergantungan gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya data itu menjadi krusial ya, data driven dalam kita membangun aplikasi. Begitu kita tidak punya data, ya memang kita tergantung sama orang lain jadinya, sama pihak lain untuk mendapatkan data tersebut. Ya sama seperti di Google Map juga, kalau di Eropa ada menyediakan data-data, misalnya data-data kemacetan, data-data perjalanan keretanya tuh sudah sampai mana sekarang, stasiun mana dan sebagainya. Itu pihak ketiga yang menyediakan. Pihak ketiga kerjasama dengan Google. Flight radar juga sama kan, datanya di pihak ketiga. Kalau ada yang sering lihat-lihat pesawat itu ya, pakai flight radar, pesawat saya sudah sampai mana ya, saya sering begitu ya. Kira-kira berapa pesawat saya akan delay atau enggak, saya bisa tahu dari flight radar. Pesawat saya sekarang sudah sampai mana gitu ya. Ya, data bisa diperoleh dari remote sensing juga, selain dari sensor-sensor tadi, dan seterusnya. Ya, dan satu lagi yang memungkinkan untuk transformasi digital itu adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi baik dengan kabel maupun wireless. Ya, contoh yang wireless, ya yang banyak digunakan adalah dengan radio ya. Paling umum digunakan itu dengan menggunakan frekuensi radio. Frekuensi radio itu dari sekitar 300 kHz, bukan 300 Hz ya, 300 kHz sampai 300 GHz. Tergantung keperluannya, teknologi yang digunakan juga berbeda. Ya, teknologi Wi-Fi kita semua udah tahu. Bluetooth juga udah tahu. Ya, sedang pakai pasti. Sekarang mungkin ada yang pakai headset Bluetooth. Yang jarang orang gunakan ini NB-IoT, ya, LoRa, ya. Itu konon ya untuk IoT device akan lebih hemat energi menggunakan teknologi LP1 ini, Low Power Wide Area Network, dibandingkan pakai 4G. Saya belum pernah coba sih ya. Cuma modul-modul embedded system kan lebih banyak pakai 4G dan Wi-Fi sekarang ya. Juga kalau kita menggunakan radio frekuensi, kita harus tahu ya peraturannya ya, frekuensi mana yang boleh digunakan. Ada yang perlu izin, ada yang tidak perlu izin. Ya, contoh yang tidak perlu izin, frekuensi ISM ini. Misalnya kita pakai Wi-Fi 2,4 GHz. Itu tidak perlu izin. Ya. Tapi kalau kita pasangi penguat sinyal, kemudian sinyal Wi-Fi-nya itu kita tembakkan ke jarak jauh, misalnya dari sini ditembakkan ke Lembang gitu ya, dari Bandung ya. Itu ilegal jadinya. Padahal sementara itu
Di banyak tempat di Indonesia, banyak yang memakai cara begini. Ya, tambahin penguat sinyal, 1 RT bisa terima sinyal WiFi. Ya, banyak. Itu ilegal kalau ketahuan. Ya, ini namanya ISM band 2,4. Karena akan mengganggu banyak perangkat lain. Banyak sekali perangkat lain yang akan diganggu. Sebagai contoh yang sekarang banyak di media itu yang sebenarnya saya itu kurang setuju sebenarnya. Kelas online pakai HT. Boleh nggak? Pakai radio 2 meteran itu. Enggak apa. Kalau tidak punya izin tidak boleh. Pakai HT itu harus punya izin loh. Jadi kalau dia anggota orari atau anggota rapi, boleh. Dia sudah punya call sign. Sudah tahu cara menggunakan. Ya. Frekuensi berapa yang harus dipakai, dia tahu. Nggak boleh sembarang frekuensi dipakai itu. Ya, kalau bukan anggota biasanya itu ilegal itu. Ya, karena menyalahi juga duty cycle. Jadi kan komunikasi radio HT gitu, handy-talkie seperti itu kan di duty cycle-nya pendek. Duty cycle itu gini. Saya bicara kan pencet tombolnya. Kemudian gantian. Bicara bla 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 break. Nah, nanti gantian pihak lawan yang bicara kan. Ganti begitu kan. Pendek-pendek. Kalau kelas kan cerita panjang. Seperti saya ini ngomong dari tadi kan. Ya, bukan untuk itu, ya. Itu akan mengganggu soalnya. Dari sisi menggunakan frekuensi. Tapi kalau yang menggunakan adalah orang-orang memang pengguna radio amatir udah tahu lah harus bagaimana. Ya, banyak yang meminjamkan. Kan soalnya itu apa namanya? HT yang 200 ribuan kan ada banyak dijual sekarang. Merek saya lupa mereknya apa com gitu. Itu yang dipakai. Ya, itu dipakai tapi sebenarnya dipakai dengan cara yang salah gunakan. Mengganggu orang lain, ya. Itu yang disebut dengan interferensi ya. Misalnya 2,4 GHz ini dipasangi penguat, yang terganggu itu apa nanti ya? Itu kan pakai 2,4 GHz kan banyak sekali. Microwave juga pakai itu. Ya. Bluetooth headset pakai itu, 2,4 GB. Banyak sekali yang terganggu. Yang kena interferensi. Itu harus diperhatikan ya. Nah, apalagi zamannya sekarang IoT di mana-mana orang pakai sensor dan lain sebagainya ya. Sebentar lagi KWH meteran listrik PLN juga akan pakai itu. Smart meter istilahnya. Jadi pemakaian listrik kita setiap jam bisa dipantau online gitu ya. Terutama yang pasca bayar mau diganti semua katanya. Ya banyak cerita lah urusan frekuensi ini rumit. Ya apalagi untuk keperluan ini nanti IoT ya. Kalau pasang sensor di badan, ya body area network itu bagaimana, frekuensinya berapa, tambah rumit lagi. Ya. Sudah banyak misalnya yang Bluetooth udah banyak ya, yang pakai Bluetooth. Device yang menggunakan Bluetooth, pairingnya bagaimana ya. Kalau Bluetooth tuh nggak enaknya harus pairing dulu. Ya komunikasinya bisa jadi fix pairing. Nah, yang tidak perlu pairing dulu, ini pakai RFID. Ya, ada yang pernah pakai RFID? Bentuknya RFID tag. Pernah lihat RFID tag? Ada yang pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Itu contohnya di gambar itu. Saya punya buku. Tahun lalu saya beli buku. Waktu saya tahun lalu saya ke MIT saya tahun lalu.
Di bookstore-nya sana saya beli buku. Sampai rumah, saya sampai hotel, saya begitu lihat bukunya, saya baru sadar, di dalamnya masih ada RFID tag tertempel seperti itu. Yang nggak bisa saya buka. Putih itu, kotak putih itu. Ya, itu tujuannya adalah begitu kalau itu belum dicabut, saya keluar ke toko belum bayar, bawa buku itu, alarm bunyi. Seharusnya alarm bunyi, tapi saat itu alarm nggak bunyi. Dimatiin mungkin. Ya, sampai sekarang masih nempel tuh, nggak bisa saya buka di bukunya. Ya, saya pernah juga waktu belanja gitu ya, keluar toko, bunyi terus alarmnya, itu bunyi terus, dicek barang belanjaannya, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya tas kreseknya sama penjaga tokonya dibawa keluar, bunyi. Ternyata masih ada RFID tag nyempil di situ di dalam kresek. Ya. Ini yang tidak perlu pairing seperti itu aja, bersifat pasif, memantulkan gelombang. Ya, rencana di jalan tol juga mau dipasang pakai RFID. Jadi nggak ada pakai gate-gate lagi, nanti jalan seperti biasa, mendeteksi RFID tag. Sekarang masih ditenderkan kayaknya. Katanya sih Jasa Marga yang menang. Nanti pakai RFID tag begitu. Kalau yang tidak pasang, jadi ada kendaraan lewat, ditangkap oleh kamera, tidak terdeteksi ada RFID tag-nya, kena tilang elektroniknya. Ini WiFi. Ya. WiFi singkatan dari apa? Wireless fidelity. Wireless fidelity, Pak. Salah. Sudah mantap salah. Wireless itu bukan singkatan dari apapun. Itu merek. Brand ya. WiFi itu ada TM-nya itu, trademark. Ada TM kecil di pojok kanan atas itu. Trademark. Yaitu brand. Beda sama hi-fi ya. Hi-fi. Nah, orang banyak yang gitu salah kaprah. Wah, ini dari wireless. Fi-nya ini fidelity ya. Dan itu brand. Sama seperti sampai sekarang orang masih menyebut odol ya kan brand ya. Ini juga pakai WiFi juga nggak bisa sembarangan ya. Mungkin sudah pernah belajar ya tentang WiFi ya. Frekuensinya ada berapa channel WiFi? Nggak tahu. 13 Pak. 13 ya. Kecuali Jepang 14. Ada 13 channel. Kita tidak boleh sembarang pakai channel. Bisa dibikin auto, tapi tetap aja nabrak-nabrak sama yang lain. Ya, LP1 ya dan sebagainya. Ini mungkin ada yang sudah pernah pakai ya. Saya sih belum pernah LoRa ini. Jaraknya bisa puluhan kilometer, baterainya bisa tahan bertahun-tahun. Secara teori bisa bertahan 10 tahun baterainya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sambil saya berikan satu kuis kecil lagi sebagai penutup kuliah ini ya. Sama kayak tadi bisa cukup dijawab dalam 5 menit saja kok.
Bentar, selagi saya assign. Ya, silakan sudah saya ya. Baik, recording saya stop sampai sini ya.